Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat pagi teman-teman semuanya. Kita lanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah elektronika diskrit. Kita sedikit review dulu. Kemarin kita sudah belajar apa saja. Pertama, kita belajar tentang bagaimana menampilkan current dalam aplikasi Easy Studio. Kemudian juga teman-teman sudah belajar tentang diagram fasor, bagaimana mengubah bentuk grafik waktu dalam domain waktu menjadi rotasi faktor atau diagram fasor. Seperti ini ya, diagram fasor. Kemudian ada sudut fasanya. Ini tentang lead and lag, lead dan lag. Lead itu mendahului dan lag juga terlambat. Kemudian ada bentuk polar dan bentuk rektangular dari suatu sinyal AC. Jadi kalau bentuk polar itu bentuknya adalah seperti ini. V sama dengan Vmax sudut theta. Kemudian ini bentuk polar. Kemudian bentuk rektangular. Rektangular adalah proyeksi ke sumbu X atau sumbu real dan sumbu imajiner atau sumbu Y. Nah, kemarin juga saya ajarkan tentang bagaimana menggunakan kalkulator untuk membuat bilangan polar, bentuk polar dan rektangular. Seperti ini ya. Jadi teman-teman nanti gunakan kalkulator ini dalam menganalisis suatu permasalahan bilangan kompleks atau sinyal AC. Ini latihan, teman-teman silakan dikerjakan. Tinggal pakai kalkulator saja. Nanti jawabannya masukkan ke ini ya, representasi sinyal AC pertemuan 3. Ada pertanyaan dulu untuk pertemuan sebelumnya, pertemuan 3. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pertemuan 4. Jadi kita pada hari ini akan belajar tentang nilai efektif dan juga nilai rata-rata atau harga efektif dan juga harga rata-rata dari suatu sinyal AC. Nah, teman-teman masih ingat dulu waktu mata kuliah rangkaian listrik, kita kalau misalkan dalam suatu rangkaian ingin melihat arus dan juga tegangan, kita menggunakan multimeter ya, menggunakan multimeter. Kalau dalam aplikasi ini kita lambangkan dengan bentuk seperti ini komponennya. Jadi ambil di, saya coba ini lagi, ambil di paling kanan titik 3 ada voltmeter, ammeter dan juga ohmmeter. Nah, dulu kan saya minta teman-teman ini bisa diubah modenya menjadi mode RMS, min atau rata-rata, minimum, maksimum atau instantaneous. Dulu saya minta teman-teman pakai max. Nah, ini kita akan belajar tentang apa sih itu RMS, apa sih itu min. Dua ini yang akan kita lihat pada pertemuan ini. Jadi kalau misalkan kita melihat sinyal bentuk sinusoidal, nah ini kan pertanyaan di multimeter. Kalau kita mengukur pakai multimeter, mau nilai yang mana sih yang kita tampilkan di multimeter, itu pertanyaannya. Apakah nilainya di titik sini? Kan dia berubah-ubah nih. Atau dia berubah-ubah gitu di multimeter. Karena kan kita pengennya dia di multimeter itu tetap gitu kan, nilainya stabil. Nah, di mana kita mau ambil, apakah di titik ini atau titik maksimal atau titik minimal dan lainnya. Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Untuk itulah dibuat beberapa mode di mana kita bisa mencuplik nilai dari tegangan pada sinyal AC, pada arus AC. Nah, pertama, ini salah satu contoh multimeter True RMS. Di sini ada tulisan nih, ini punya Fluke True RMS. Nah, ini dia mengambil nilai RMS. Kalau multimeter yang teman-teman punya, itu nilainya, setahu saya dia nilai maksimum, max.
Kalau dari sinyal itu diambilnya nanti dia di maksimumnya berapa. Nah, jadi nilai amplitudo. Nah, kalau di multimeter ini dia mengambil nilai true RMS. Nanti kita belajar true RMS seperti apa. Sama juga yang multimeter yang teman-teman gunakan ketika praktikum. Yang buatan Sanwa itu dia menggunakan nilai true RMS atau root mean square. Oke. Sekarang kita coba dulu teman-teman bikin tegangan seperti ini, rangkaian seperti ini, tambahkan ammeter secara seri, kemudian voltmeter secara paralel. Nanti kita lihat perbedaan RMS, min, max, min, dan juga instantaneous. Silakan teman-teman bikin dulu. Seperti ini. Pak, itu nggak pakai apa, Pak? Nggak pakai. Oh iya, pakai ground. Kasih switching. Ini parameternya 1 aja ya, amplitudonya 1, frekuensinya biarin aja segitu. Oke, sudah. Saya coba Fadil. Iya, Pak. Oke. Udah. Coba ubah-ubah modenya, pakai mode terserah mau mode max, mau mode min. Bisa nggak ubah mode? Itu kan ada tulisan RMS, oke. Jadi klik dulu. Undo aja kalau dia ini ke pencet atau undo-nya ada kan? Nah itu. Oke. Iya. Klik dulu warna kuningnya, oke. Terus yang klik parameter yang sebelah kiri. Oke, mode. Nah, itu coba diganti jadi min misalkan. Oke. Nah, dia akan berubah jadi min. Oke. Nanti bisa diubah-ubah ya. Nanti kita coba ubah-ubah ininya. Oke, makasih Fadil. Coba Zidan. Oke. Sambil buat aja diliatin. Apa-apa.
M-nya dihapus dulu. Voltmeter yang paralel ya sama resistor. Kebalik, Zidan. Voltmeter yang di sebelah kanan, ammeter yang di atas. Oke. Tambahkan resistor. Resistornya diputar dulu. Oke. Ya. Oke. Sip. Oke. Kasih Zidan. Coba berikutnya Ari. Zidan, udah? Matikan dulu. Oke. Ya. Ya, betul. Oke, sip. Makasih Ari. Sekarang kita coba lihat per mode bagaimana hasilnya ya. Kalau misalkan kita menggunakan hukum Ohm, ini kan dia V-nya itu adalah 1 volt, kemudian amplitudonya, kemudian resistornya itu 1 kilo. Biar gampang kita ubah aja resistornya jadi 1 ohm ya. Ini kita ganti jadi 1 ohm. Oke. Berarti kalau dia 1 volt, R-nya 1 ohm, menggunakan hukum Ohm, berapa kira-kira arusnya? Ada yang bisa menjawab? Berapa arusnya yang mengalir? Kalau misalkan V-nya itu 1 volt, R-nya 1 ohm. Kenapa 1? V per R. 1 bagi 1 ya. Jadi hukum Ohm, ingat-ingat lagi, ini akan terus dipakai. Hukum Ohm, V sama dengan I dikali R. Atau I sama dengan V per R. Atau R sama dengan V per I. Kalau misalkan V-nya itu sama dengan 1 volt, R-nya sama dengan 1 ohm, berarti I-nya sama dengan yang ini, V 1 dibagi 1 sama dengan 1 ampere. Harusnya dia nilainya 1 ampere. Sekarang kita, ini berarti arus di sini ya. Ini untuk melihat arus, ini untuk melihat tegangan. Kita play. Ini pasti mode RMS.
dia berhenti di sini. Berarti RMS dia nggak mencapai 1 ampere. Tegangannya juga nggak sampai 1 volt. Nanti kita lihat kenapa dia bisa seperti ini. Kemudian kita coba ubah modenya jadi min. Mode min, ini juga sama, modenya min. Nah, kalau mode min, dia nilainya sangat kecil sekali, sampai picoampere. Ini nanovolt. Ini bisa dibilang sama dengan 0 sebetulnya. Karena dia sangat kecil, kalau rata-rata itu nilainya dia 0. Nanti kita lihat kenapa nilainya menjadi 0. Oke, berikutnya mode min. Mode min. Min ini kita bilang rata-rata aja ya. Kalau min ini rata-rata, min ini minimum. Nah, nilai minimum dia minus 1 ampere. Ini 990 ini sama dengan 1 ampere ya. Minus 1 ampere. Sama juga ini minus 1 volt. Oke, kalau teman-teman buka ininya, kita tampilkan plotnya biar lebih jelas. Oke. Kalau dia ini kan sama arus sama tegangan sama. Kalau dia 1, kalau dia minimum berarti dia mencuplik nilai yang lembah paling bawah ini ya, nilai minimumnya. Ini dia minus 1 di sini. Sama juga tegangan. Nah, kemudian kalau misalkan max, mode max, nilainya dia mencuplik yang maksimum, nilai puncak yang paling atas di sini. Oke. Kalau min sama max itu sudah gampang ya, paling atas dan paling bawah. Nanti yang jadi pertanyaan kenapa tadi RMS nilainya segitu, min nilainya segitu. Kalau instantaneous kita coba. Instantaneous ini sebenarnya nggak terlalu banyak dipakai, tapi kita nggak apa-apa, kita perhatikan bagaimana jadinya. Nah, kalau instantaneous dia itu melihat di semua titik. Jadi misalkan dia ngambil di sini, pada waktu ini dia berubah nilainya berapa, akan selalu berubah sesuai dengan dia berjalan terus gitu ya. Naik, nanti dia turun, naik ke 1, turun ke minus 1. Naik ke 1, dan turun lagi ke minus 1, naik lagi ke 1, seperti itu. Dia instantaneous itu adalah pada saat itu berapa, pada waktu detik itu berapa nilai tegangan ataupun arusnya. Itu instantaneous. Oke. Nah, itu adalah beberapa mode yang ada di multimeter kalau di aplikasi ini. Nah, kalau di multimeter itu teman-teman biasanya kalau yang di multimeter bukan true RMS, dia nilainya maksimum. Kalau multimeter true RMS, nanti yang teman-teman gunakan untuk praktikum itu nilainya RMS. Nanti kita lihat kenapa sih harus RMS, itu penting, sebenarnya sangat penting sekali nilai RMS. Oke. Nah, ini adalah multimeter yang digunakan yang true RMS. Kalau di industri teman-teman nanti kalau udah kerja biasanya harus menggunakan multimeter true RMS, bukan yang biasa. Jadi kalau di lapangan kerja itu harus pakai ini true RMS. Nah, pertama kita lihat nilai rata-rata atau harga rata-rata atau mean, median atau average. Jadi, harga rata-rata itu maksudnya adalah integral fungsi waktu atas keseluruhan periode dibagi dengan selang waktu periodenya. Oke, secara gamblang kalau teman-teman tahu rata-rata dia itu kan misalkan ada 1 ditambah 2 ditambah, jangan ditambah. Ada nilainya 1, 2, 3. 3 ini. Rata-ratanya berapa ini? Ada yang masih ingat nggak cara cari rata-rata? Rata-ratanya berapa? Kalau 1, 2, 3?
jumlah bilangannya kan? Sama dengan iya, rata-rata sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 dibagi 1, 2, 3 jumlahnya. Sama dengan ini 6 dibagi 3 sama dengan 2. Rata-ratanya 2. Kalau misalkan 2, 2, 4, 3, 5, 2. Kalau ini rata-ratanya VA, bukan V. Rata-rata sama dengan ditambahkan semuanya dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah bilangannya ada 6. Tuh. Ini 2 tambah 2, 4, tambah 4, 8, tambah 3, 11, tambah 5, 16, tambah 2, 18. Dibagi 6 sama dengan berapa nih? 3 ya. Nah, sekarang coba minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Ini berapa rata-ratanya? Ada yang bisa mengerjakan? 0, kenapa? Ya, tuh. Dibagi. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5. Sekarang ini nolnya minus 2 ditambah minus 1. Nilainya minus 3. Ditambah 1, minus 2, ditambah minus tambah 2 jadi 0. Nah, dibagi 5 sama dengan. Oke, rata-ratanya 0. Nah, jadi mencari rata-rata di nilai rata-rata ini sama sebetulnya seperti itu konsepnya. Cuman karena sinyal itu dia nilai waktunya tidak ini ya, tidak diskrit. Jadi dia pakai integral. Integral 0 sampai T. Nah, YT ini adalah fungsinya. YT dt. Jadi sama seperti ini konsepnya. Ini dibagi 1 per T. T ini adalah jumlah, misalkan seperti ini ya, kita bikin. T ini maksudnya adalah jumlah bilangan yang ada di sini. Ini sampai T. Satu gelombang ya, sampai T. Berarti kan kalau misalkan dia ada ini 0, 1, 2, 1, 0, minus 1, minus 2, minus 1, 0. Berarti dia dijumlahkan 1 ditambah 2 tambah 1, ini jadi 4, ini minus 4. Nanti dibagi T-nya. T-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 0 dibagi 8 sama dengan 0. Nah, ini contoh dari rata-rata. Nanti saya ajarkan gimana caranya menggunakan kalkulator, menggunakan integral ini. Nah, jadi kalau nilai rata-rata, makanya tadi kita coba di aplikasi, kalau dia nilainya modenya adalah min atau rata-rata, dia akan menghasilkan nilai 0. Karena kalau kita lihat sinus, grafik sinus, yang ini, bagian ini, sama dengan bagian ini. Kalau dia sama, berarti nanti kalau dijumlahkan pasti nilainya 0 kan? Dibagi T juga 0. Nanti kalau misalkan dia nilai sinus, rata-ratanya adalah 0. Average-nya adalah 0. Nah, biasanya kita nggak menggunakan rata-rata dalam sinyal sinus. Kita nanti menggunakan RMS. Nah, kalau di kalkulator itu teman-teman pakai, di sini ada integral.
ada tombol integral. Ini ya. Nah, teman-teman bisa pakai ini untuk nanti mencari hasil dari nilai rata-rata ataupun nilai efektif. Nanti kita coba beberapa soal latihan. Ini ya, integral. Oke, berikutnya adalah nilai efektif atau harga efektif. Nah, biasanya disebut RMS atau istilahnya itu root mean square, akar rata-rata kuadrat. Jadi dia dikuadratkan, lalu dirata-ratakan, baru diakarkan, dan dibagi dengan jumlah bilangan. Jadi RMS itu, misalkan saya punya minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Nah, kalau rata-rata kan kita jumlahkan nilainya dia 0 ya. 0, ya, kok 0. Ini 5 ya. Minus 2 ditambah, ini kan nilainya 0/5. Ini rata-rata ya. Sama dengan 0. Kalau dia RMS, itu pertama kita kuadratkan dulu semuanya. Minus 2 dikuadratkan berapa? Halo? Minus 2 dikuadratkan jadi berapa? 4. Jadi positif kan ya? Ditambah minus 1 kuadrat, ditambah 0 kuadrat, ditambah 1 kuadrat, ditambah 2 kuadrat. Nah, ini kita kuadratkan. Pertama jadi berapa? 4 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 4. Nilainya adalah 5, 6, 10. Nah, 10 ini lalu kita akarkan. Akar 10, ini kita akarkan. Karena dia ingin mengubah minusnya menjadi positif dulu. Kita akarkan. Sorry. Bukan diakarkan, dibagi dulu deh. Dibagi T dulu, maaf. Lalu kita bagi jumlah bilangannya, dibagi 5 sama dengan 2. Baru kita akarkan. Jadi nilainya di akar 2. Nah, seperti itu. RMS konsepnya kayak gitu. Dikuadratkan, square, lalu dirata-ratakan, mean, baru diakarkan, root. Root mean square, RMS. Root mean square. Ini adalah kuadrat, mean itu rata-rata, root itu akar. Bagi n-nya. Nah, untuk sinyal dia seperti ini bentuknya. Akar 1/T integral T 0 sampai T YT kuadrat DT. Di kalkulator seperti ini. Kita tinggal tambahkan. Kalau ini tambahkan di sininya kuadrat, ini ada X kuadrat. Kemudian dibagi T, dibagi sesuatu, misalkan ini kita biasanya pakai Y, bisa 0 sampai Y. Nah, baru semuanya diakarkan. Baginya masuk dalam akar ya. Bagi, konsepnya seperti ini. T ini kalau di sini kita cuma punya 2 variabel ya, X sama Y. Jadi nanti T itu bisa kita anggap jadi Y. Oke. Kalau masih bingung kita belajar pakai contoh soal. Nah, tentukan harga rata-rata dan nilai efektif atau harga efektif dari fungsi YT sama dengan A
sin omega T. Nah, ini adalah gambarnya ya, gambar A sin omega T. Pertama, kita lihat harga rata-rata. Harga rata-rata itu kita nilainya integral. Kita tulis dulu integralnya, masukkan integral. Mana dia tadi integral? Oke. Nah, kita lihat sinyal ini berada dari satu gelombangnya berada di titik mana? 0 sampai 2pi. Nah, kita tulis di sini. Berarti T-nya 2pi ya. 0, di atasnya itu 2pi. Seperti itu. Berikutnya, nah di dalam sini adalah fungsinya. Fungsinya apa? A sin omega T. A sin omega T. Omega T ini kita ubah jadi X saja. A ini kita ubah menjadi Y. Nanti tinggal diubah lagi ya. Oke, A-nya itu kita anggap Y. Kemudian sin omega T. Omega T-nya jadi X. Sin X dx. Kemudian rumusnya lagi dia dibagi T ya. Baru terakhir dibagi T. Setelah ini dibagi T-nya itu berapa? 2pi ya. Dalam kurung 2pi. Nah, jadi ini adalah cara mencari menggunakan kalkulator. Lihat T-nya berapa, kemudian fungsinya apa. Nilainya adalah 0. Nah, rata-rata dari ini, nilai rata-ratanya adalah 0. Fungsi sinus ini. Berikutnya, kita coba nilai efektif atau RMS. Nah, RMS-nya itu tinggal ditambahin ditambahin kuadrat dulu di sini. Ini dalam kurung, kita bikin dalam kurung, kemudian bikin kuadrat. Nah, gitu. Kemudian kita akarkan. Ini kita bikin dalam kurung dulu deh. Baru kita akarkan. Nah, dapat nilainya adalah 0,7Y atau 0,7A karena tadi Y itu sama dengan A ya, kita anggap. Atau akar, ini dilihat di sini expressionnya, akar 2 Y dibagi 2 atau Y per akar 2. Ini adalah hasilnya. Ya. Paham? Nanti kita coba latihan lagi. Nah, jadi berikutnya kita coba latihan soal kedua. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini ada fungsi yang mirip, tapi yang minusnya, yang ke bawahnya jadi ke atas, jadi positif. Jadi semuanya positif. Nah, kita lihat di sini, gelombang ini mengulangnya dia dari berapa ke berapa? 0 sampai berapa? Ada yang tahu nggak? 0 sampai 2pi atau 0 sampai pi? 0 sampai pi ya. Jadi kan yang ini udah sama ya, pi sampai 2pi-nya. Berarti dia hanya mengulang di 0 sampai pi. Berarti T-nya adalah pi. Nah, sekarang kita cari nilai harga rata-ratanya. Harga rata-rata, ini kita hapus dulu. Harga rata-ratanya berarti ini kita ubah jadi pi, bukan 2pi lagi, karena dia cuma sampai pi. Pi, kemudian ini juga jadi pi, kuadratnya kita hapus. Oke. Nilainya menjadi 0,64A atau Y. A tadi jadi Y ya. Atau 2Y per pi. Ini nilai rata-rata, harga rata-rata. Dia tidak 0 lagi karena dia nilai negatifnya itu ke atas.
Oke, berikutnya kalau RMS-nya kita jadikan kuadrat ininya. Yang di sini jadikan kuadrat. Kemudian yang ininya ditambahkan akar. Jadi dia sama 0,71Y. Akar 2 sama dengan yang sebelumnya ya, akar 2 per 2, akar 2Y per 2. Oke. Gitu. Yang ini sama yang ini ya? Sama karena kan kalau misalkan ini dikuadratkan dia jadi ke atas kan. Ini kita coba contohkan. Kenapa? Kalau tadi kan dia nilainya, kalau saya ilustrasikan minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Kalau yang nomor 2 tadi 2, 1, 0, 1, 2 kan? Gini kan ya bedanya ya. Nah, kalau ini dikuadratkan jadinya 4, 1, 0, 1, 4. Kalau ini dikuadratkan jadinya 4, 1, 0, 1, 4. Jadi sama kan? Karena nilainya kalau dikuadratkan itu menjadi positif, sama-sama positif. Oke. Nah, sekarang coba teman-teman kerjakan latihan yang ini. Berapa? Tentukan harga efek rata-rata dan efektifnya dari sinyal berikut. Silakan dicoba. Ya? Oke. Intinya sih sudah ada ininya ya, rumusnya yang nilai harga rata-rata seperti ini, kemudian nilai harga efektif seperti ini, RMS. Nah, kita tinggal menggunakan kalkulator untuk memasukkan rumus ini. Suara pesawat. Oke. Kalau sinyal seperti ini, berarti T-nya, T itu maksudnya adalah jarak pada detik berapa si sinyal tadi berulang. Kalau misalkan ini dia berulang di ujungnya di 2pi, berarti T-nya itu sama dengan 2pi. Sama ini juga T-nya 2pi. Nah, YT ini adalah, ini T udah ya, T dapat 2pi, YT-nya itu adalah fungsi sinyalnya. Sinyalnya itu misalkan fungsinya A sin omega T. Berarti nanti kita masukkan A sin omega T. Atau kita ganti A-nya kalau di kalkulator jadi Y, omega T-nya jadi X. Misalkan Y sama dengan A sin omega T. Nah, A-nya ini jadi Y, omega T jadi X. Di kalkulator ya. Nanti kita ubah lagi kalau misalkan jawabannya Y-nya jadi A lagi, X-nya jadi omega T lagi.
Nah, misalkan mencari ini, tentukan harga rata-rata dan nilai harga efektifnya. Kalau harga rata-rata, saya ulang aja dari awal ya. Harga rata-rata itu adalah, boleh mulai dari 1T dulu, apa nggak masalah. 1 dibagi T. T-nya itu kita ganti jadi Y ya. Y. Jangan langsung aja diganti jadi 2pi. Kalau di sini T-nya 2pi ya. 2pi. 1 dibagi 2pi. Kemudian dikali integral 0, di bawahnya 0, di atasnya T berarti 2pi. 2pi. Ini. Sampai sini paham? Paham. T-nya sudah 2pi. Kemudian, nah kotak di tengah ini, YT ini isinya adalah fungsi dari sinyalnya. A sin omega T. A-nya kita ganti jadi Y. Y itu kita pakai ini ya, ada Y nih. Shift dulu, baru klik Y. Bukan di situ. Di sini. Shift Y. Kemudian dikali sin omega T-nya jadi X. Sin X. Nah, ini cara mencari nilai rata-rata. Nah, kalau misalkan kita mencari nilai RMS yang ini, berarti semuanya yang ini kita kuadratkan, Y sin X-nya. Kalau kita mau kuadratkan, kita bikin dalam kurung dulu, baru kita kuadratkan. Nah, kemudian setelah itu semuanya kita akarkan. Nah, kita pakai tutup kurung dulu, baru kita akarkan. Nah, sebentar, ini dibagi dalam kurung. Salah. Kayaknya ini ditaruh di belakang aja deh. Dibaginya ya. Jangan di situ. Ya. Yang mana? Kuadrat ada X2. X kuadrat. Ini ada nggak di situ? Kita bagi T-nya di belakang aja ya. Dibagi dalam kurung 2pi. Nah, ini yang betul. Ini mencari RMS. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Mencari nilai rata-rata dan juga nilai RMS. Silakan dicoba latihan dulu ya. Kita coba pelan-pelan. Sekarang coba yang soal ini. Tentukan harga rata-rata dan efektifnya. Ini amplitudenya A ya. Amplitudenya A. Ya, tapi di sini T-nya berapa? Pi, ya betul.
Nah, Mbak Suci, share screen. Oke, ini nilai. Nah, coba 2pi-nya dibikin dalam kurung, Suci. Ya, nilainya nanti akan berbeda takutnya. Oke, pi, y sin x dx. Nah, ini 2pi-nya, t-nya berapa tadi? T-nya kan pi ya? Berarti 2pi-nya berubah jadi pi juga. 2-nya dihapus. Nah, betul. Ini yang betulnya ya. Karena t-nya tadi berubah jadi pi, jadi yang di atasnya integralnya pi, 1 per t-nya jadi 1 per pi, atau dibagi pi. Oke. Betul, Suci? Ada yang bisa untuk RMS-nya? Bemi? Sebelum paham? Ada yang bisa untuk yang RMS? Dicoba dulu. Rizky sudah? Gimana? Ya, coba di share screen. Ya, kelihatan? Oke, betul. Ya, betul. Nah, saya coba dulu ya. Harusnya akarnya itu sampai di ujung. Kayaknya kok cuma sampai situ. Ini kita hapus. Jawabannya harusnya segini. Jawabannya harusnya tetap 0,71. Coba akarnya dihapus dulu. Oke. Dan itu coba diakarkan bentar. Integral. Coba akarnya yang ini dihapus juga. Akar yang paling besar. Belum. Sampai hilang akarnya. Yang bukan akar, kurung dalam kurungnya. Oke. Dibagi situ. Bentar. Ya, sekitar 0,5 y kuadrat. Oh ya, betul. Betul. Dah. Dalam kurung. Betul tadi dalam kurung. Tambahin lagi dalam kurung. Ujungnya. Oke. Baru tambahin akar. Ya. Betul ya. 707,1 atau 0,71. Ini mili ya, M. Atau akar 2 per Y per 2. Betul? Nanti teman-teman kalau dalam jawaban itu pakai yang expression ya, yang akar 2 per 2Y. Yuk, gimana, Fabrian? Coba lihat dulu. Oke. Apa yang salah di sini kira-kira? Pi-nya.
kurung. Sebenarnya karena itu cuma satu nggak ada masalah. Yang kurang tepat adalah y-nya itu nggak dalam sin-nya, yang di dalam kurung itu yang y. Ya, itu oke. Sebelah kanannya samping kuadratnya, sebelah kiri kuadrat ditutup kurung. Ya, kan? Yang di luarnya, yang di akar. Ya, ke kiri lagi. Oke, tutup kurung. Oh, masih beda ya. Integral yes, sin P. Oh, bukan sin P, Febrian, sin X. Iya, ya betul. Oke. Yang lain ada yang beda nilainya? Coba Disa. Siapa yang mau share screen? Adisa bisa? Halo, Adisa? Oke, yang lain dulu. Willy, bisa nggak Willy? Oke, gimana sih? Coba lihat Adisa dulu. Tadi bisa coba di share screen. Dalam kurungnya itu di sebelah kanannya pi-nya bisa. Tutup kurung, oke. Nah, itu baru dibagi pi. Oke. Yang akarnya ini dihapus dulu, baru bikin akarnya. Akarnya dihapus dulu. Ya, dia harus sampai ke ujung akarnya. Atau buka kurungnya hapus dulu yang tutup kurungnya. Ah ya betul, dibagi pi. Ya ini yang jawabannya betulnya. Oke, Suci gimana? Sama Suci. Tadi bagi pi-nya itu ditutup dalam kurung, kemudian akarnya itu di semua. Akarnya dihapus dulu.
Oke, dibagi pi. Baru bikin kurung semuanya. Buka dalam kurung. Oke. Nah, kirinya oke. Baru diakarkan. Ya, betul. Oke. Satu lagi ya, jadi untuk settingan kalkulatornya, jadi klik menu, kemudian ada setting. Nah, nanti semuanya yang signifikannya ini diubah jadi 3 ya. Signifikannya diubah jadi 3. Jadi settingannya seperti ini. Biar nggak terlalu banyak nanti angka di belakang komanya. 3, 3, 3. Menu, kemudian setting. Menu, kemudian setting. Signifikannya diubah jadi 3 semua. Menu, di menu, terus ada setting. Setting, kemudian ada precision, signifikannya diubah jadi 3. Oke, ya. Kita coba. Gimana? Fixnya berapa tadi? Fixnya 6. Oke. Nah, tadi kita latihan berikutnya. Nah, seperti ini. Tentukan harga rata-rata dan efektif fungsi YT sama dengan 25T. Fungsinya itu YT sama dengan 25T. Nah, kalau seperti ini, dia berulang berarti di titik 2 ya, T sama dengan 2. Ini kan udah sama semua nih setelah 2. Berarti kita cuma pakai sampai 2 saja, 0 sampai 2. Berarti kita cari nilai harga rata-rata dulu. Nah, T-nya 2. Kita ganti jadi 2. T-nya 2. Kalau rata-rata nggak pakai kuadrat ya. Kemudian fungsinya itu adalah 25T. Berarti 25 T itu sama dengan X ya. Sini X dx. Nah, seperti ini. Nilai rata-ratanya adalah 25. Ini nilai rata-ratanya. Sekarang kalau misalnya nilai RMS-nya, efektifnya, berarti ini kita kuadratkan dulu dalam kurung, kuadrat. Kemudian kita bikin juga ini dalam kurung, kita akarkan. Nah, nilainya adalah 28,9 atau 50 akar 3/3. Amplitudo. Ya. Amplitudonya nggak perlu dilihat lagi karena dia sudah ada nilai fungsinya. Kita masukin aja nilai fungsinya, 25T. Iya.
Nanti sebetulnya kalau nggak ada YT sama 25T, tahapannya dari sini 50 ini bisa mendapatkan nilai 25T. Kalau ini 50, ini 2, nanti fungsinya kita diketahui akan jadi 25T. Tapi karena sudah diketahui nilai fungsinya, berarti nggak perlu lagi. Misalkan nih, kita ini di soalnya ini nggak diketahui. Nah, tentukan harga rata-rata dan efektif fungsi ini di bawah ini. Baru kita cari dulu fungsi YT-nya dari nilai ini. Nah, caranya bagaimana? Ini kan 50, ini 2. Berarti ini ingat lagi nih persamaan fungsi di pelajaran matematika. Berarti kalau dia melalui titik 00, ini kan melalui titik 00 ya di sini. Berarti nilainya adalah Y sama dengan MX. Nanti kita cari Y-nya itu, kalau Y-nya 2, berarti kalau X-nya 2, Y-nya 50. Kalau X-nya 2, berarti Y-nya 50. Berarti M sama dengan 50 per 2, sama dengan 25. Berarti YT-nya sama dengan, ini kan Y sama dengan 25X, atau YT sama dengan 25T. Gitu. Paham sampai di sini? Paham ya? Ingat ini ya, ini untuk mencari persamaan fungsi garis. Nanti kita lihat lagi contoh soal berikutnya. Nah, ini tentukan harga rata-rata dan nilai efektifnya. Saya tunjukin dulu ya. Kalau seperti ini, berarti dia ada, ini YT-nya bagaimana nih? YT-nya itu 0 sampai Pi, dia nilainya 1, Pi sampai 2Pi, nilainya adalah min 1. Berarti, ini kita hapus dulu. Nah, kalau seperti ini, dia nggak bisa disatukan nih 0 sampai 2Pi-nya. Dia ada dua nilai yang berbeda. Kalau kita bikin fungsinya agak susah. Berarti kita pisah 0 sampai Pi dengan Pi sampai 2Pi. 0 sampai Pi nilainya adalah 1. Ini kita bikin kurung. Kemudian bikin lagi integral Pi sampai 2Pi, nilainya adalah minus 1. Minus 1. Oke, ini tutup kurung. Baru semuanya dibagi 2Pi. Nah, sebentar. Minus 1, 0 sampai Pi. Harusnya nilainya 0. Oh, sorry, ini nggak ditambah ya. Harusnya ditambah nih ya. Ditambah. Nah. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada dua fungsi yang berbeda, ada dua bagian, nanti dipecah aja. 0 sampai Pi sama Pi sampai 2Pi. Ini yang 1, ini minus 1, baru semuanya dibagi 2Pi. Seperti itu. Nah, kalau misalkan nilai rata-ratanya, nilai RMS-nya,
itu berarti semuanya kita akarkan. Yang ini kita kuadratkan dulu. Kuadrat. Ini juga dijadikan kuadrat. Oh, dalam kurung dulu. Minus 1. Nah, kemudian ini ditutup kurung, baru diakarkan. Nah, nilainya 1. Gitu ya, untuk gimana? Hmm. Yang mana ya? Yang ini sama. Yang ini kalau ini dia dua hal yang berbeda, dua integral berbeda. Sebelumnya kan sebenarnya kalau sinus dia satu, ini bisa jadikan satu fungsi kan, sin omega t atau sin x. Kalau dia bisa jadikan satu fungsi, jadi satu aja. Cuman kalau yang seperti ini, kita kan nggak bisa bikin fungsinya jadi satu nih. Ini satu dan minus satu. Kalau amplitudenya ketahui, kalau misalkan A-nya, ini kan A-nya kan bentuk A nih, jadi tulisnya A aja atau Y. Kalau dia diketahui nilainya, ditulisnya nilainya aja langsung. Satu atau dua atau tiga, gitu. Kalau misalkan ini satunya diganti jadi 5 misalkan. Ganti 5 berarti di sininya jadi 5. Yang ini tetap, ini misalkan 5, kalau di sini jadi minus 5. Gitu. Oke. Nah, sekarang idenya nah seperti ini. Coba teman-teman gimana cara mengerjakan yang seperti ini. Ada yang bisa? Dicoba dulu aja. Yuda, bisa Yuda? Ini Y sama Y omega T. Ini nggak perlu di ini sih.
Coba Febriana. Bisa nggak Ana? Oke, kita lihat dulu. Oh, baru sampai situ ya. Oke. Berikutnya apa kira-kira? 0 sampai pi. Oke, coba nanti ini dulu, dilanjutkan dulu. Saya tampilkan soalnya dulu. Ya. Oke, siapa yang bisa? Bisa. Oke, coba bisa. Oke. Rizky. Coba di share screen. Halo? Adisa atau Rizky? Katanya mau share screen. Oke, silakan di share screen. Hasilnya. Oke. Yes.
sin X dx. Balik lagi. Oke. Oke. Tadi amplitudenya berapa? 1 kan ya? Amplitudenya 1, Y-nya langsung diganti 1 aja atau dihapus aja Y-nya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi, sebenarnya ada yang kurang. 0 sampai pi. Karena setelah pi itu kan dia nilainya 0 ya. 0, pi sampai 2pi-nya 0 kan? Nah, itu harusnya ditambah lagi, ditambah sebelah dx-nya itu harusnya ditambah integral lagi. Integral pi sampai 2pi nilainya 0. Nilai yt-nya. Coba di samping dx-nya, sebelah kanan dx-nya, sebelah kanan dx. Iya, di sebelah kanan dx-nya. Sebelah kanan. Ya, ditambah. Iya, ditambahnya jangan lupa plusnya. Setelah dx-nya itu ada plus. Plus. Oke. Nah, ini berarti dia pi sampai 2pi. Di atasnya 2pi, di bawahnya pi. Kebalik. Ya. Pi. Nilainya ini 0. Nah, ya. Nah, ini di dalam kurung nih. Itu udah betul. Sin X. Nah, ini di yang integral dua integral itu dibikin dalam kurung. Oke. Samping baginya, bukan di situ. Samping baginya. Oke, di situ. Nah, di situ. Nah, dibaginya jangan pi, dibagi 2pi karena dia sampai 2pi. Ya, betul. Ini yang betul ya. Oke. Coba Rizky tadi sama nggak? Oke, tadi ya. Yang pertamanya itu 0 sampai pi, atasnya pi. Kemudian yang bawahnya sin X. Itu masih sin X. Kalau yang pertama, kalau 0 sampai pi kan dia sin X. Sin X. Sin X. Oke. 0 sampai 2pi-nya itu 0. Itu 0. Dibaginya berarti bikin dalam kurung dulu. Setelah ada X-nya itu bikin tutup kurung. Ya. 2pi-nya itu dikurungin ya. Dibagi 2pi, 2pi-nya itu dalam kurung. Tadi bisa, nah itu dalam kurung. Tadi bisa kurang dalam kurung juga tuh, 2pi-nya. 2pi. Ya. Coba lihat yo ininya, klik di 318-nya. Ya betul, 1 per pi. Jawabannya 1 per pi ya. Oke. Makasih Rizky. Sekarang yang RMS-nya. Ada yang bisa RMS-nya?
Oke, saya tampilkan aja ya. Yang RMS. Nah, ini kan tadi dia 0 sampai Pi-nya itu sin X dengan amplitudo 1. Pi sampai 2 Pi-nya 0. Berarti kan kita bikin dulu integral 0 sampai Pi. 0 sampai Pi itu adalah sin X. Sin X. Oke. Amplitudenya 1 ya. Kalau 2 berarti 2 sin X. Nah, ditambah ini berarti integral Pi sampai 2Pi. Integral Pi sampai 2Pi nilainya 0. Baru ini kita tutup kurung dibagi 2Pi. Karena dia gelombangnya panjangnya sampai 2Pi ya. Berulangnya sampai 2Pi. 2Pi tutup kurung. Nah, jawabannya 1 per Pi. Ini untuk nilai efektif. Kalau nilai RMS-nya, berarti yang ini kita kuadratkan. Kuadrat. Ini dikuadratkan. Baru semuanya kita akarkan. Kita akarkan. Nah, 0,5 jawabannya. 0,5. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Nanti saya udah kemarin rekaman kemarin nggak bagus, jadi baru kali ini saya edit rekamannya, jadi bisa disimak lagi rekaman yang pada pertemuan ini ya. Nanti saya upload di YouTube, teman-teman bisa mengulang lagi kalau mau. Ari, coba Ari. Oh yaudah, coba di share screen. Nah, dalam kurungnya sampai ujung. Itu ditutup kurung lagi. Nah, itu buka tutup kurung. Akarnya dihapus dulu nanti. Bikin dalam kurung. Nah, di situ. Itu buka kurung. Buka kurung di situ. Oke, baru diakarkan sebelah kiri. Ya, betul. Ada minus nih. Dia jawabannya 500 mili ya, atau 0,5. Oke, udah. Ngerti ya? Oke, ini mungkin terakhir latihan. Jadi teman-teman lihat lagi nanti di slide-nya, pertemuan 4. Itu ada beberapa latihan, yang ini berarti nggak perlu lagi nomor 6. 9, 12, 13. Ini ada 3 ya, 3 latihan. Nanti teman-teman kumpulkan screenshot kalkulatornya itu di pertemuan 4 ya. Ini. Hah? Nggak ada. Yang kemarin. Ditulis di kertas kan kalau yang kemarin di foto? Hmm. Gimana?
Iya, pakai I aja. J itu sama aja dengan I. Mengubah trigonometri. Oke, sebentar ya, kita lihat dulu. Ini soal nomor 9, 12, 13. 9, 12, 13. Bentar, ini saya masukin dulu materinya. Gimana? Fotonya nggak usah, jangan di Google Drive, langsung aja di ini, itunya di text editornya. Jadi masukin gambar. Ini saya contohkan ya. Enggak. Contohnya misalkan pertemuan tiga ya. Di screenshot aja. Screenshot kayaknya nggak besar ya. Atau coba dikompres. Ini pakai ini ya, tombol ini, insert image, enter URL, nanti upload file. Kalau misalnya memang nggak bisa, bisa juga pakai Google Drive. Cuman nanti ya upload dulu di Google Drive ya, masukin linknya aja. Itu nggak masalah kalau mau kayak gitu. Oke, ya boleh. Itu ya. Oke, ini ya. Jadi ada 9, 12, 13, 3 soal ini. Nanti tinggal di screenshot aja filenya, baru nanti upload di pelatihan 4. Ada pertanyaan dulu sampai di situ? Oh, yang trigonometri tadi ya, trigonometri. Nah, dalam bentuk trigonometri, misalkan nih 3 plus J4 atau I4. Kita ubah dulu dalam bentuk polar kan? 3 plus I4. Polarnya adalah 5 sudut 53,1. Berarti bentuk trigonometrinya adalah ini tadi Y sama dengan bentuk polarnya 5 sudut 53,1. Bentuk trigonometrinya adalah 5 sin omega T ditambah 53,1. Ini. Gitu aja. Iya. Ya. Hmm. Polar yang ini kan? Ya. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.